Selamat pagi. Pagi hari ini kita mau mencari wajah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami mau sediakan hati kami. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami dan taruhlah damai di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Satu hal ku dapati, pertolonganku darinya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia takkan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelap. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Mari kita katakan bersama-sama. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Satu hal ku dapati, pertolonganku darinya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia takkan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelap. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dia takkan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelap. Yesus
lagi namamu Yesus. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang memegang setiap hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan suara-Mu, kami bisa dapat merasakan hadirat-Mu. Izinkan kami Tuhan sekali lagi untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan melalui kebenaran dari firman Tuhan. Kami berdoa biar sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan sertai kami, sebab kami tidak bisa jauh, kami tidak bisa lama hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami harus selalu setiap hari memperbarui hidup kami di dalam hadirat-Mu, sebab kekristenan kami adalah nafas kehidupan. Ketika kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, hidup kami mengalami pembaruan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami landaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya, pagi hari ini kita ingin mendengarkan suara Tuhan, amin. Pernahkah Anda berpikir, bisakah Tuhan berbicara kepada kehidupan kita? Kalau misalkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, mari kita refleksikan. Kapan terakhir kali
Tuhan berbicara dalam kehidupan Anda secara pribadi? Pernahkah waktu dahulu pertama kali mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah setiap kita mendengarkan suara Tuhan dan kita merasakan Tuhan begitu dekat? Dan awal-awal ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukankah sepertinya setiap kali kita berbicara di dalam hati kita berdoa, Tuhan tuh seolah-olah langsung menjawab doa kita. Tapi seringnya berjalannya waktu, perjalanan pertumbuhan iman kita, masihkah kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Pagi hari ini saya rindu kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada zaman ini Samuel masih muda dan pada waktu itu konteksnya sepertinya mereka kehilangan hukum Taurat. Mereka kehilangan Alkitab pada zamannya. Jadi ketika Musa menuliskan 5 kitab dari Musa, Pentatorah, kemudian diwariskan kepada Yosua. Kemudian Yosua beserta dengan angkatannya sibuk berperang di tanah Kanaan. Dan ketika mereka sibuk berperang di tanah Kanaan, di dalam kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim 1, Hakim-Hakim 2, mereka kehilangan firman Tuhan. Mereka tidak tahu Pentatorah itu ada di mana. Jadi pada waktu kita membaca 1 Samuel 3 ini, pada waktu itu mereka belum menemukan Pentatorah itu lagi. Jadi pada waktu itu ditulis firman Tuhan jarang. Itu artinya mereka gak punya Alkitab. Mereka kehilangan Pentatorah yang ditulis oleh Musa. Mari kita lihat ya bagaimana Tuhan tuh berbicara kepada umatnya. Ayat kedua dikatakan, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur. Eli adalah imam besar pada waktu itu. Ia tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Jadi Samuel ini lucu sekali. Dia masih kecil, ketika Tuhan memanggil Samuel, dia memanggil "Anakku, anakku." Kemudian dia panggil Bapa, dia kira Eli yang memanggil. Ya, jadi ternyata sekalipun kita belum lahir baru, sekalipun kita belum baca Alkitab, sekalipun kita belum cinta Alkitab, kita belum cinta beribadah, ternyata kebenarannya Tuhan tuh sudah berbicara. Tuhan selalu mencari cara untuk berbicara kepada setiap manusia. Tuhan selalu mencari cara untuk berbicara kepada Anda secara pribadi. Sekalipun mungkin hari ini Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan Yesus selalu mencari cara untuk berbicara ke dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara. Tapi kita yang tidak mengerti kalau Tuhan berbicara pada hidup kita. Jadi judul doa pagi hari ini adalah peka mendengar suara Tuhan. Karena masalahnya bukan Tuhan yang tidak berbicara, tapi kita kadang-kadang yang tidak peka mendengarkan suara Tuhan. Peka itu apa? Peka itu artinya sensitif. Jadi firman Tuhan katakan domba mengenal suara gembalanya dan demikian juga umatnya mengenal suara Tuhan. Demikian juga kalau misalkan kita sensitif terhadap suara Tuhan, kita menjadi orang yang peka, mudah mengenal suara Tuhan kita. Kita mudah membedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Pernahkah kita bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini suara Tuhan atau suara pikiranku sendiri ya? Atau bisa jadi ada orang lain yang mendoakan kita, bisa jadi menubuatkan sesuatu. Kemudian kita bertanya-tanya, yang didoakan itu benar suara Tuhan? Atau jangan-jangan itu suara pikiran dari orang lain yang dia pikirkan tentang kita. Jadi bagaimana cara kita bisa membedakan? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan?
Kita baca di dalam ayat ke-7 sampai ke-8. Dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi berulang kali di sini dikatakan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum dinyatakan. Jadi hal yang pertama, ini adalah yang paling utama untuk kita dapat menjadi orang yang peka mendengar suara Tuhan. Catat, yang pertama kita perlu membaca Alkitab setiap hari ya. Jadi bacalah Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan selalu dinyatakan melalui Alkitab. Kita perlu mencintai Alkitab kita karena Tuhan akan selalu berbicara sesuai dengan firman yang tertulis, sesuai dengan firman yang pernah Ia nyatakan, dan firman ini akan terus hidup. Apabila tidak ada firman, maka penglihatan jarang. Apabila tidak ada firman, maka kita tidak dapat membedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Apabila kita jarang membuka Alkitab, maka kita tidak dapat lagi membedakan mana suara Tuhan, mana suara manusia, mana suara Tuhan, mana suara pikiran sendiri. Jadi hal yang terutama untuk kita dapat menjadi orang yang peka. Bukankah kita senang ya kalau kita tuh menjadi orang yang peka? Oh, aku peka dengar suara Tuhan. Satu-satunya jalan untuk kita bisa menjadi peka mendengar suara Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Kita lihat bagaimana di zaman Samuel tidak ada Alkitab, tidak ada Pentatorah, tidak ada suara Tuhan diperdengarkan. Tapi kalau kita lihat perjalanan kepemimpinan Samuel, Samuel itu mulai mempelajari Pentatorah, mulai di-copy, ditulis ulang lalu dibagikan kepada banyak orang. Firman Tuhan kembali hidup. Dan mulai dari pemerintahan Samuel, di situ mulai suara Tuhan diperdengarkan melalui kehidupannya. Karena melalui ministrinya firman Tuhan itu di-copyright, ditulis, di-copy paste. Sehingga orang banyak dapat memiliki Alkitabnya masing-masing. Hal yang terutama kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita punya Alkitab di HP kita. Kita punya Alkitab secara fisik. Kita perlu mengucap syukur. Karena dimanapun kita berada hari ini kita masih punya akses untuk mendengarkan firman Tuhan. Bayangkan kalau hari ini kita berada di negara atau berada di kota tertentu yang kita tidak bisa mengakses Alkitab. Alkitab ini menjadi sesuatu hal yang sangat berharga sehingga kita tuh sangat menginginkannya untuk mendengarkan suara Tuhan. Bahkan tidak jarang saya dengarkan orang-orang yang dari negara tidak ada Alkitab, mereka tuh harus menghafal Alkitab supaya mereka dapat mengingatnya di dalam pikiran dan hati mereka. Karena mereka tidak boleh punya Alkitab. Jadi hari ini kalau kita mau menjadi orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, mari jadikanlah Alkitab menjadi buku yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, kita membaca Alkitab setiap hari, pasti, saya katakan pasti, kita akan menjadi orang yang lebih peka terhadap suatu hal yang rohani, yaitu suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memperdengarkan suaranya ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau menjadi peka untuk dapat membedakan mana suara Tuhan, mana bukan, kita mau tidak mau kita harus mencintai Alkitab, kita harus membaca Alkitab. Amin. Lalu di dalam ayat ke-9 dikatakan, sebab itu pergilah Eli kepada Samuel. Berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu yang kedua, untuk kita menjadi orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, kita harus sediakanlah waktu untuk saat teduh. Ya, jadi Samuel disuruh untuk pergi ke kamarnya lagi, kemudian dia ambil waktu ketika Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel bisa kita bayangkan dia mungkin duduk di tempat tidurnya, kemudian dia berkata, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar.
Jadi di kondisi malam itu pasti suasananya teduh. Kita perlu menyediakan waktu untuk saat teduh, di waktu yang teduh, di mana kita tidak sedang di dalam aktivitas, di dalam semua kesibukan kita. Kita perlu menyediakan waktu teduh, di mana kita tidak sedang sibuk untuk melakukan hal-hal yang lain. Seringkali kita multitasking. Kita baca Alkitab sambil dengarkan lagu, sambil kalau ada WA atau chat masuk kita juga lihat, sambil kita mungkin di tengah-tengah baca Alkitab sambil scrolling Instagram atau sambil ada suara TV kita juga lihat TV sambil kita baca Alkitab. Terkadang hal-hal seperti itu yang membuat kita tidak peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, ambillah waktu yang teduh. Kita perlu sediakan pikiran kita, hati kita restkan sejenak untuk kita katakan, Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan seringkali ingin berbicara pada kita, tapi kita tidak mendengarkan. Tuhan seringkali ingin berbicara pada kita, tapi kita tidak fokus untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita ambil komitmen, bukan menyisakan waktu untuk mendengar suara Tuhan, tapi kita perlu menyediakan waktu untuk saat teduh. Untuk kita mendengar suara Tuhan, kita perlu menyediakan atau menyiapkan hati kita untuk sejenak melepaskan apa yang mau kita lakukan, kita mau makan apa, kita letakkan sejenak apa yang menjadi beban pikiran kita. Mungkin ada masalah yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, ayo kita letakkan sejenak apa yang menjadi beban pikiran kita. Kemudian sama seperti Samuel katakan, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi kita perlu menyediakan waktu dan kita perlu mengundang hadirat Tuhan. Jadi apabila kita berdoa, mari kita sama seperti doa pagi ini, kita di awal tadi kita menyanyikan pujian penyembahan. Karena kita tahu ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan itu bertahta di atas pujian. Selain itu kita juga dipanggil untuk menjadi penyembah. Karena Tuhan itu layak disembah. Jadi sebenarnya ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengaktifkan apa yang menjadi jati diri kita, bahwa kita memang perlu memiliki hasrat untuk menyembah Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama menyediakan waktu untuk saat teduh, karena melalui saat teduhlah kita menjadi peka, ya, peka mendengarkan suara Tuhan. Kalau hari-hari ini kita pengen mendengarkan suara Tuhan, tapi kita tidak membuka Alkitab, kita pun jarang untuk mengambil waktu saat teduh, maka kita tidak peka. Telinga kita tuh tidak tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita mau roh kita itu peka mendengarkan suara Tuhan, yang kedua kita perlu sediakan waktu untuk saat teduh. Ya, jadi ayo kita sama-sama komitmen untuk saat teduh setiap hari. Lalu yang ketiga, kita lompat di ayat ke-18, firman Tuhan katakan, lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ayat ke-19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Wow, Samuel ini diakui oleh imam besar Eli, ia juga diakui oleh orang-orang Israel dari Dan sampai Beersheba, dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai utara. Mereka mengakui bahwa Samuel adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memperdengarkan suaranya. Ya, jadi yang ketiga, untuk kita menjadi peka mendengar suara Tuhan, kita perlu terbuka terhadap cara Tuhan berbicara. Terbukalah terhadap cara Tuhan berbicara. Terkadang Tuhan bisa bicara pada kita melalui firman Tuhan secara langsung, ada rema muncul di hati kita. Ada ayat-ayat yang melompat dalam hati kita menjadi iman. Tuhan bisa pakai cara itu.
Tuhan bisa juga pakai cara kita memperoleh mimpi di waktu kita tidur. Tuhan bisa juga memperdengarkan suaranya secara audible. Sekalipun itu mungkin jarang terjadi ya. Tuhan juga bisa menampakkan diri dengan penglihatan mungkin. Tapi kita tidak boleh menutup diri dengan cara Tuhan memperdengarkan suaranya pada kita. Bisa jadi Tuhan memperdengarkan suaranya melalui orang lain. Bisa jadi Tuhan memperdengarkan suaranya melalui pemimpin kita, guru kita, bos kita. Bisa jadi Tuhan memperdengarkan suaranya melalui orang tua kita. Bisa jadi Tuhan memperdengarkan suaranya melalui kejadian yang sedang terjadi di sekeliling kita. Jadi untuk kita menjadi peka mendengarkan suara Tuhan, terbukalah dengan cara Tuhan berbicara. Tuhan bisa pakai cara berapapun karena Tuhan kita itu kreatif. Tuhan tuh punya berbagai cara untuk berbicara dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Samuel itu diteguhkan panggilannya sebagai nabi Tuhan dengan Eli itu berkata, iya Tuhan tuh berbicara melaluimu. Biarlah Tuhan melakukan seperti yang difirmankannya. Itu imam besar Eli, pemimpin gereja, sudah tua, senior. Dia mendengarkan Samuel yang masih kecil. Itu suatu afirmasi bahwa Tuhan itu juga berbicara melalui orang-orang sekeliling kita. Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memperdengarkan suaranya. Pilihannya ada di tangan kita. Kalau kita terlalu selektif, kita terlalu pilih-pilih terhadap cara Tuhan, maka kita hanya berkata, kalau Tuhan mau bicara sama aku, Tuhan bicaralah di saat teduhku. Kalau Tuhan mau bicara sama aku, Tuhan izinkan ada orang berbaju merah lewat di depan aku. Ya, seringkali kita mencobai Tuhan dan kita mengkotakkan suara Tuhan itu dengan pemikiran kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mau peka mendengarkan suara Tuhan, jangan mengkotak-kotakkan atau membatasi cara Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ada tiga hal praktis dan hal yang mendasar untuk kita menjadi peka mendengarkan suara Tuhan, yaitu yang pertama dan yang terutama, kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Sejak dari kepemimpinan Samuel, kalau teman-teman baca di Alkitab kita akan melihat suara Tuhan itu mulai diperdengarkan lagi. Kenapa? Karena Samuel itu menjadi sosok yang membawa kebangunan rohani, yaitu dengan menemukan kitab Pentatorah di Silo. Dia itu mungkin sudah terpendam, kitabnya sudah ditinggalkan, tapi dibersihkan kembali, kemudian dicetak ulang, dibagikan kepada orang Israel. Mulai dari itu firman Tuhan diperdengarkan kembali. Ayo kita cintai Alkitab karena kita punya akses untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang kedua, sediakanlah waktu untuk saat teduh, karena Tuhan ingin berbicara dalam kehidupan kita secara personal, bukan hanya melalui channel YouTube, bukan hanya melalui ibadah raya, tapi Tuhan ingin berbicara pada kita setiap hari secara personal. Mari kita sediakan waktu setiap hari untuk saat teduh. Lalu yang terakhir, terbukalah dengan cara Tuhan berbicara. Jangan kotakkan dengan pikiran kita yang sempit. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan selalu memperdengarkan suaranya. Tapi ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang peka untuk dapat mendengarkan suara-Mu. Taruhlah Tuhan hati yang mencintai Alkitab, hati yang mencintai firman-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah firman itu sendiri. Tuhan Yesus yang turun ke bumi dan firman itu yang menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa kami. Kami berdoa biar kami Engkau berikan waktu, manajemen waktu yang baik untuk kami dapat bersaat teduh dan kami dapat membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Satu hal ku dapati, pertolonganku darinya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia takkan biarkan ku goyah
sekarang dan selamanya. Mari kita nyanyikan dari awal. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah kan datang pertolonganku? Satu hal ku dapati, pertolonganku darinya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia takkan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelap. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dia takkan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelap. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dia takkan biarkan ku goyah, penjagaku tak akan terlelap. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dan naunganku, sekarang dan selamanya. Oh, mari sembah Tuhan Yesus, sebab Dialah yang dekat. Oh, Ramaya Rasul, ya Ramaya 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 Rasul. Haleluya, sebab Kau Allah yang dekat. Oh, Ramaya Ramaya Ramu, ya Ramaya Ramaya Rasul. Haleluya. Ramaya Ramana Mana 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 Maya Ramana Mana 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 Mana. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan doa pagi ini Tuhan. Kami datang di dalam hadirat-Mu dan kami mau percaya bahwa Tuhan memperdengarkan suaranya setiap hari, setiap saat. Tuhan tidak pernah tidak memperdengarkan suaranya. Sebab Tuhan begitu rindu, Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu cinta kepada umat-Nya. Kami percaya Tuhan pasti memperdengarkan suaranya dalam kehidupan kami. Saya rindu berdoa untuk setiap Anda yang hari-hari ini Anda bertanya, apakah Tuhan masih berbicara dalam kehidupanku? Apakah Tuhan mendengar doaku? Hari ini apabila Anda merasakan Anda jauh dari Tuhan, mari letakkan tanganmu di dadamu. Kami rindu mau mendoakan Anda. Mari letakkan tanganmu di dadamu. Syarapataka rama rapataka raba rapataka rama ya raba rama nama ya rama nama. Syarama nama nama ya raba 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 rama nama 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 nama. Urama nama ya raba ya rama ya rama nama ya rama na 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 na. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan,
Biar Engkau yang memberikan pengenalan seperti Samuel. Samuel belum mengenal Tuhan, makanya Samuel tidak mendengar suara Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau taruh pengenalan akan Tuhan di dalam hati mereka. Dan mau berdoa Tuhan, tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Kami berdoa tidak ada satupun rancangan Tuhan, tidak ada satupun firman Tuhan gugur dalam kehidupan mereka. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, biar hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan bukalah, terbukalah telingamu, telinga rohanimu, agar telingamu kembali peka mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Syara patakara para patakara mana mana bara bara bara. Syara patakara mana maya mana 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 mana. Ura patakara mana 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 mana. Ura mana bara 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 bara. Terima hadirat Tuhan. Terbukalah telinga rohanimu sehingga engkau dapat kembali peka mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang memanggilmu, Samuel, Samuel. Dan Tuhan terus mengulangi. Demikian juga Tuhan akan memanggilmu dan engkau akan mendengarnya. Engkau akan mendengar suaranya di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia takkan biarkanku goyah, menjagaku tak akan terlelah. Yesus Tuhan penjaga hidupku dan naunganku sekarang dan selamanya, dan naunganku sekarang dan selamanya, dan naunganku sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya mulai dari hari ini kami akan semakin peka mendengarkan suara-Mu. Dan materaikan Tuhan kerinduan untuk kami mencintai firman-Mu, untuk kami menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Dan kami terbuka dengan berbagai cara yang kreatif yang Tuhan mau pakai untuk berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa menyertaimu sepanjang hari ini. Sebab Tuhan rindu memperdengarkan suaranya dalam kehidupanmu. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.